Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Supriyanto, di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Hari ini bersama saya Fadli Sukowiranto, dosen program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait elektronik money dalam Islam. Oke, kayak gini profil saya. Nah, referensi yang kita bisa pakai di mata kuliah kita hari ini di pertemuan ke-10, beberapa buku dari Pak Henry Tanjung, kemudian ada juga terkait buku-buku atau jurnal-jurnal yang bisa kalian jadikan referensi untuk mata kuliah hari ini di pertemuan ke-10. Oke, ini juga referensi tambahan. Juga saya sudah meneliti, saya sudah punya tulisan di tahun 2018 terkait kartu kredit syariah ini juga termasuk elektronik money ya. Ada beberapa terkait kata-katanya yang bisa kalian lihat. Oke, baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini mata kuliah kita di pertemuan ke-10 ini bertujuan agar kalian nanti bisa menganalisa hukum, bagaimana isu yang ada terkait dompet digital, kemudian falas, kartu debit dan kartu kredit dalam Islam, serta kaitannya dengan maksud syariah. Oke, ini kita akan membahas falas, kemudian kartu debit, dan juga kartu kredit dalam Islam. Oke, falas. Falas ini dalam bahasa Arab musof. Ya. Falas ini valuta asing ya. Adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi ini dapat dilakukan dengan mata uang sejenis ataupun tidak sejenis. Ini menurut Wasilah dan Sri Hayati di 2019. Ulama fiqh mendefinisikan sorof ini adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Dolar dengan rupiah, dolar dengan dan sebagainya. Nah, ini skema sorof ya. Kita lihat penjual atau barangnya. Ini ada angkat sorof, kemudian ke pembeli atau mustari. Nah, di sini ada nilai tukar dan juga valuta. Jadi pembeli dan penjual menyepakati akad sorof, kemudian pembeli menyerahkan valuta kepada penjual, gitu ya. Penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Nah, ini skema-skema dari sistem sorof atau falas. Ya, di sini lihat hadis ya dari Abu Khudri radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya. Jadi takaran, timbangan, dan tangan ke tangan harus tunai. Kemudian kalau lebihnya itu riba. Gandum dengan gandum harus sama. Kalau lebihnya riba. Tepung sama tepung harus sama takaran, timbangan, dan juga tunai. Kalau lebihnya riba. Ini adalah barang-barang ribawi. Barang-barang yang bisa mengandung unsur riba tadi. Karena kurma, kemudian tepung, kalau lebihnya terjadi riba. Gandum gitu ya, garam juga sama. Nah, ini adalah barang-barang ribawi. Kemudian Rasulullah bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekandakmu jika dilakukan secara tunai. Kalau jenisnya beda ya udah barter gitu. Oke. Ini dasar hukumnya menurut peraturan Bank Indonesia tentang falas ada di nomor 1037 PBI 2008 dan DSN ada terkait dengan jual beli mata uang atau sorof. Ini ada di fatwa DSN MUI. Oke, ini jenis-jenis transaksinya. Yang pertama adalah transaksi pembelian dan penjualan secara penyerahan pada saat itu, transaksi spot. Yang kedua forward. Forward ini ditetapkan nilainya sekarang, diberlakukan untuk yang akan datang. Transaksi swap, swap ini berarti menggabungkan ya. Jadi pembelian penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian falas yang sama dengan harga forward. Ini jenisnya transaksi valuta asing. Yang terakhir adalah option. Option itu memperoleh hak untuk membeli sell option.
Sell option yaitu menjual atau juga untuk put option yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Ya, yang kita lihat ternyata ada beberapa rukun dalam Islam ya, ternyata ada beberapa rukun dan syarat yang maksudnya dalam jual beli mata uang atau falas tadi valuasi. Adapun syarat itu disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya. Yaitu sekarang kan zaman dulu kan emas dan perak ya. Kalau setelah itu kalau sekarang ini ya berarti mata uang sekarang itu pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Tadi saya bilang jenisnya sama, kemudian ukuran bentuk segala macam jumlahnya sama. Kalau nggak sama ini haram. Syaratnya berlaku pada pertukaran uang yang beda jenis atau sama jenis. Oke, ini rukun dan syaratnya ya. Rukun dan syarat tukar menukar uang ada akid untuk penjual dan pembeli. Ada orang-orang yang berakad ya. Dan maupun alaih yaitu objek akadnya. Ini syarat-syaratnya. Ini kan rukunnya ada akid maupun dan sifat. Karena syaratnya syarat dari akid yaitu orang-orangnya pasti harus balik ya. Kemudian mahfud alaih objeknya suci atau disucikan untuk disucikan dan memberi manfaat, memberi syariat. Tidak dibatasi waktu milik sendiri yang milik utam yang kepemilikan utuh dan juga diketahui bisa dilihat. Dan silghah izab qabulnya itu terdiri dari qaulun dan fi'lun. Bukan cuma perkataan aja, tapi juga perbuatan yang nuker. Berarti, saya mau nuker dong, nggak bisa gitu aja. Harus ada yang ditukar, gitu. Harus ada fi'lunnya perbuatannya oleh lafaz sore dan lafaz kinayah. Bisa kiasan atau bisa langsung benar-benar untuk lafaznya. Ini hukum-hukum yang berhubungan tukar menukar uang. Ada beberapa. Yang pertama, aktif tasarruf hukumnya mubah atau boleh. Tukar menukar uang disyaratkan tunai, nggak boleh dicicil. Gitu ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tetap sah, baik dilakukan dengan waktu yang tepat ataupun lambat. Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak sah apabila transaksinya terlambat. Kemudian Imam Syafi'i yang di Indonesia ini mazhabnya banyak Imam Syafi'i ya, apabila sebagian mata uang telah diterima, ya, sedangkan yang lain tertunda, transaksinya batal seluruhnya, nggak bisa. Jadi harus tunai semua saat itu juga, nggak boleh setengah-setengah. Baik, Imam Abu Hanifah hanya bagian tertunda saja yang batal. Jadi misalnya tuker nih di 13.000, ternyata kau bayar cuma 5.000 nih, ya 8.000-nya belum bayar, ya udah berarti yang batal 8.000-nya, yang 5.000-nya enggak. Tapi kalau untuk Imam Syafi'i ya, kalau belum batal, kalau belum apa namanya belum habis ya harus dihabiskan. Kalau nggak habis berarti batal hukumnya. Nah, DSN memutuskan fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan. Nah, ini syarat-syarat yang diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI. Yang pertama, tidak ada spekulasi. Nggak ada untung-untungan, bukan cari untung. Nuker dan mau cari untung. Kalau kalian nuker uang, ya karena kalian misalnya butuh. Kalian jalan-jalan misalnya ke euro. Ya, kalian butuh euro misalnya. Kalian punya rupiah. Ditukar bukan cuma nyari untung. Ah, saya tukar biar dapat untung lah, enggak. Tapi memang karena kebutuhan, bukan mencari untung, spekulasi gitu. Terus ada kantong transaksi atau untuk berjaga-jaga, ada simpanan. Kemudian apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau kap. Jadi ketika ada lima, kalau kita melihat nih biasanya fenomena-fenomena di Lebaran ya, kita Idul Fitri atau Idul Fitri lah khususnya, ya. Tukar uang tuh nggak sama 3.000 uang lama tukar 2.500 uang baru, enggak, harus sama 3.000 tukar 3.000, 10.000 tukar 10.000 uang baru gitu. Kalau ada lebihnya itu namanya riba. Kalau beli berlian jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi secara tunai. Harus kursnya harus sama mengikuti dunia, bukan semau kita itu kursnya gitu. Apa ini mubah riba? Karena tadi Indonesia kan uangnya misalnya rupiah, misalnya kita tadi ke euro, gitu, ke euro nggak butuh duit Indonesia gitu loh, butuhnya di euro, nah, kan harus tukar kayak uang euro tuh. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dalam as-saraf. Prinsipnya karena tadi tidak ada unsur riba, sama nilainya, sama ukurannya gitu. Kalau dulu kita udah emas sama ukurannya gitu ya, 1 gram 1 gram, 2 gram 2 gram 3 gram 3 gram gitu. Atau apapun itu sama-sama tunai dan terakhir saling merelakan antara gitu. Jadi rela dua-duanya gitu. Makanya rela ini bukan di pertama, rela terakhir gitu. Yang 1 sampai 4 ini harus syariatnya sesuai syariatnya, terakhir baru antara gitu. Oke, baik para mahasiswaku sekalian, setelah tadi kita
mendengar sama-sama, kita belajar sama-sama. Jadi sorof falas ya transaksi dengan valuta asing itu boleh, asalkan tadi ya nggak ada unsur riba, nilainya sama, ukurannya sama, kemudian juga tunai gitu ya, dan juga saling merelakan. Nah, kita akan masuk ke kartu debit. Pasti semua teman-teman di sini punya kartu debit ya. Ya, kalau tidak punya orang tua kalian lah punya kartu yang debit lah. Mengambil uang kalau kalian nggak punya uang ada kartunya, misalnya Mbak debit aja, Mas debit aja. Ya, kartu atau sekarang sih lebih banyak QR ya, mungkin QR saja. Lalu kita akan membahas nih kartu debit bagaimana sih dalam Islam hukumnya. Oke, financial transaction card atau kadang payment card merupakan istilah umum kartu yang digunakan untuk inter-exchange atau pertukaran dalam keuangan dalam bahasa Inggris dalam perundang-undangan. Nah, jadi ini sudah lumrah ya sekarang ya, eh, transaksi finansial menggunakan kartu nih. Nah, dalam ekonomi Arab ini namanya bitaqatul itman. Al-i'ti- ya, al-i'timan, bitaqatul i'timan yang pada hakikatnya merupakan bitaqatul apa namanya untuk minjem ya, akrat gitu. Sehingga lebih baik menggunakan istilah terakhir karena lebih tepat gambarannya dan fokus terhadap istilah financial transaction card dalam bahasa Inggris. Definisi banking card adalah instrumen dengan nama bitaqatul iqrad atau kartu layanan perbankan atau banking card. Jadi kartu yang dikeluarkan oleh bank ya, bank keluarin kartu untuk apa ya, untuk customernya, untuk nasabahnya, untuk transaksi atau istilahnya secara resmi atau tidak resmi. Banyak lah istilah-istilah terkait kartu debitnya dalam Arab, tapi kurang lebih saya tadi bitaqatul cek mabung, bitaqatul sahab mubasir dan sebagainya. Nah, ada fungsinya dalam Islamnya. Umumnya fungsi dari debit ini untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan serta dapat gestur juga, gesek tunai itu bisa. Tarik uang tunai gitu pakai debit bisa. Dalam kartu ini, nilai barang yang dan jasa yang didapat oleh kartu holder pemilik kartu, selama pemakainya akan langsung dikurangi oleh pihak bank dari rekening. Ya, jadi kepotong, jadi kita nggak perlu nih, saya perlu 100 juta nih, langsung datang, nggak, 1 juta nih misalnya ya, kita datang ke bank mencairin uang, enggak, sekarang mah enak gitu ya. Bisa kita dengan kartu kita, kartu sakti, kartu debit tadi, kita bisa mencairkan uang kita dan dibayarkan kepada merchant atau tempat card holder memperoleh barang jasa tersebut. Oke, ketika kartu ini dipakai dengan sistem online, ya, nilai pembelian dan transaksi ditransfer langsung dari rekening tabungan card holder ke dalam rekening merchant pada waktu tersebut. Nah, ini terkait transaksinya lah, kita tahu lah ya. Ya berarti otomatis uangnya langsung masuk ke merchantnya, uangnya langsung masuk ke tokonya. Itu. Ya, kalau pasti pernah lah pakai gitu ya, gesek gitu ya, gesek kartu gitu ya, orang baik. Kalau kalian nggak pernah pakai, kalian pernah ngelihat ya orang lagi belanja bulanan, belanja harian gitu ke Indo, ke supermarket lah ya, itu gesek kartu, gesek kartu debit gitu ya. Dengan sistem dan teknologi yang ada, kartu ini biasanya merupakan fasilitas tambahan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang membuka tabungan di bank tersebut. Jadi fasilitas untuk memudahkan finansial teknologi gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kartu kredit ya, kita tahu lah apa itu kartu kredit. Jadi kartu kredit syariah ya, ada kartu kredit biasa, ada kartu kredit syariah. Syariah apa? Berarti kartu kredit yang sesuai dengan syariah. Kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang memiliki hukum berdasarkan sistem yang sudah ada. Jadi kartu kredit biasa ya. Kartu kredit ini sebenarnya kartu kredit berarti cicil. Kita bisa mencicil barang dengan kartu kita. Itu tidak semudah yang kita pikirkan ya, untuk mungkin untuk mengapply-nya gitu ya. Ada beberapa persyaratan yang harus dibutuhkan ya, mungkin dengan biayanya apa namanya, income-nya per bulan berapa, per tahun berapa. Ini harus dilihat oleh bank gitu ya. Bank melihat habis itu dari nasabah ini mengajukan saya pengen kartu kredit A nih, majukan ke banknya, dilihat BI checking dan sebagainya, dan kalau ternyata oh iya bisa nih, oh dianggap nggak bakal macet nih kreditnya nih, ini orang akan bayar terus ya, akan diterima, kalau enggak ya enggak. Nah, bedanya kartu kredit biasa dan syariah ini berarti antar pihak-pihaknya hukum-hukum yang terjadi sesuai syariah. Ya, pihaknya siapa aja, yaitu musdir al-bitaqah, penerbit kartu dalam hal ini misalnya bank, dan pemegang kartu hamil al-bitaqah, pemilik kartu, dan terakhir adalah penerima kartu. Penerima kartunya muqabil al-bitaqah. Hukum Fathul Syariah ini dalam Fatwa Dajjal nomor 54 tentang syariat ini diperbolehkan al-ibahah
Ya, yang diperbolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur DSM. Nah, akad-akad yang ada dalam kartu kreditnya apa aja sih? Yang pertama kafalah. Kafalah ini dalam hal ini penerbit kartu atau musli adalah penjamin atau kafil bagi pemegang kartu terhadap penerima kartu atau semua kewajiban bayar atau dain yang timbul dari transaksi antar pemegang kartu dengan penerima kartu dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerima kartu. Kita kafalah lah. Nah, penerbit kartu di bank tadi dapatnya ujur kafalah. Ya. Kafalah itu apa sih? Nah, kita sudah belajar di kuliah lain nih terkait dengan kafalah. Kemudian qard ini adalah pinjaman ya. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman di bank tadi ngasih kita uang, ngasih ke nasabah uang pinjaman gitu. Lalu penarikan tunai dari bank ATM ataupun ya kalau dulu masih bisa gestun, ya mungkin sekarang udah belum nggak bisa ya gestun ya bisa tunai dengan kartu kredit ya kartu debit ya. Kemudian yang tiga adalah ijarah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atau ijarah ini pemegang kartu dikenakan membership fee. Jadi ada tiga akad yang ada dalam kartu kredit yang bisa kita tahu. Yang pertama adalah kafalah, ya, membebankan, pembayaran. Kemudian ada qard, pinjam. Kemudian terakhir adalah ijarah. Ijarah ini bayaran untuk bisnis. Oke, kategori dalam bustani Dobit Wakudud. Ya, jadi batasan-batasannya dalam kategori istana pasti tidak boleh menimbulkan riba. Itu nggak ada pembayaran yang riba. Kemudian tidak digunakan untuk transaksi tidak sesuai dengan syariah. Ya mohon maaf, misalnya kalian membeli minum-minuman atau membeli narkotika dan obat-obatan terlarang, nggak boleh. Gitu ya. Ini harus sesuai dengan syariat. Atau misalnya, mohon maaf, kalian pergi gitu ya untuk ke klub malam minum-minuman gitu, nggak boleh. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, nggak boleh israf lah buat bermewah-mewahan, nggak boleh. Dengan cara terlalu menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, itu ada limitnya. Kemudian pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Ya dilihat tadi, oh ternyata bisa maksudnya. Dan memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Dan tadi harus sesuai dengan syariah, nggak boleh bertentangan dengan syariah. Nah, di ketentuan fee untuk pembayaran dalam kartu kredit syariah kita bisa lihat di sini ya. Iuran keanggotaan atau membership fee berhak untuk uang iuran keanggotaan. Jadi bank tadi menerbit kartu di sini ya, kartu berhak menerima iuran keanggotaan, masuk perpanjangan masa keanggotaan sebagai ujur atas fasilitas kartu. Merchant fee penerbit, ya merchant fee penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi ini menurut DSM MUI ya, atau bayaran sebagai upah imbalan atas perantara atau samsara dan pemasaran taswik dan penagihan tahsil dain. Dan juga fee penarikan uang tunai penerbit kartu boleh menerima fee uang tunai khusus usaha penukut ini sebagai fee atas pelayanan. Jadi boleh penarikan ya, dua-duanya boleh dapat, intinya dua pihak ya, baik merchant ataupun penerbit kartu ini bisa dapat fee bayaran dan ini halal gitu ya. Nah, ini takwidnya tadi saya bilang ya, ada denda ya, ketika penerbit kartu tuh boleh mengeluarkan denda ya, ganti rugi terhadap biaya-biaya penerbit apabila ada keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Kalau jatuh tempo ya bisa berarti ada denda keterlambatan non-late charge. Oke, baik para mahasiswaku sekalian. Hari ini di pertemuan ke-10 ini kita sudah belajar ya terkait dengan falas, valuta asing, kemudian kita belajar terkait debit dan juga kartu kredit syariah dalam Islam. Nah, tiga ini kita diperbolehkan dalam Islam dan ketentuannya masing-masing yang pasti harus sesuai dengan syariah. Oke, baik anak-anakku sekalian, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di mata kuliah isu kontemporer. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sampai ke tujuannya. Jadi kalian tahu tentang electronic money. Ini juga sambungan dari pertemuan ke-10 tentang electronic money gitu ya. Nah, jadi kalian tahu, jadi boleh nih. Nah, dari situ isu-isu apa saja yang ada di mata kuliah ini bisa ada, gitu ya. Bisa kalian dapatkan isu-isu terkait electronic money, baik di debit ataupun di kartu kredit dan juga di valuta asing. Tadi kalian bisa tahu hukum-hukumnya dan juga isu-isunya yang ada. Terima kasih semuanya. Sekali lagi salam sehat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.